Cerita berawal dari suasana subuh di sebuah hutan ketika seorang pria bernama Ben diburu sosok penghisap darah. Perburuan ini pun bermula karena hewan ternak dari peliharaan Ben selalu menghilang dari rumahnya. Ben terkena gigitan sosok vampir yang akhirnya mati terbakar saat terkena sinar matahari. Sinar matahari pun terasa menyakitkan bagi Ben yang kini juga sudah menjadi sosok vampir. Kemudian Ben mencari tempat berlindung dengan berlari ke sebuah pemukiman yang memiliki sebuah gudang. Kemudian kita beralih ke pagi harinya seorang remaja akil balik bernama Stanley. Si anak mami yang selalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Bahkan sekalipun Stanley bangun kesiangan, ia tetap mendapatkan senyuman dari si mami yang katanya sudah menyiapkan roti entep untuk anak bebannya ini. Selain punya mami baik hati, Stanley punya sosok ayah yang begitu sayang keluarga. Bahkan si ayah berjanji akan memberikan mobil Mustang berlogo Careh di ulang tahun Stanley yang ke-18 nanti. Okay. Ternyata kebahagiaan tadi hanyalah mimpi Stanley yang belum lama ditinggal mati oleh orang tuanya. Kali ini pun Stanley tinggal bersama kakeknya yang super galak karena merupakan mantan tentara elit. Will you look at yourself? You answer me when I'm talking to you, boy. Si kakek sudah muak dengan kebiasaan Stanley yang selalu bangun kesiangan dan susah ia atur. Apalagi Stanley belum lama keluar dari penjara remaja akibat kenakalannya. Sense it all! I thought you learned that lesson already. Si kakek makin emosi karena Stanley malah ikutan ngegas seperti dirinya. Jangan mentang-mentang dulunya Stanley dimanja, cucunya ini bisa seenaknya bertingkah di rumah si kakek. Clear. Yes, sir. Excuse me. Keep on running. They're gonna bite. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat. But I never back down, man. I'd rather be dead. I'm making love to face. Stanley punya musuh bebuyutan yang selama ini selalu membulinya di sekolah. Cuma ia gak bisa berbuat banyak mengingat statusnya saat ini masih dalam pantauan kantor polsek. Lalu Bu Sherry mengingatkan Stanley agar jangan buat masalah karena umur Stanley sudah hampir 18 tahun. Jadi jika sampai itu terjadi, Stanley bakal kembali di penjara bersama para penjahat kelas kakap. Deputy Dan. Stanley, just go to school. Or a little jail time. Setibanya di sekolah, yang dilakukan Stanley pertama kali adalah menatap Roxy, sang pujaan hati. Namun mendekati Roxy sama saja dengan cari mati karena ia adalah pacar musuh Stanley yang bernama Marble. Stanley gak mungkin tinggal diam ketika sahabatnya diganggu komplotan Marble. Keberanian Stanley pun makin meningkat saat Neng Roxy turut menghentikan kelakuan si gondrong Marble. Class. Bentrokan seperti tadi hampir setiap hari terjadi di sekolah. Bahkan teman Stanley yang bernama Domer sudah muak dengan kelakuan si Marble mentang-mentang anaknya pejabat. Next time I won't save your ass. Are you serious? Oh no, you're right. Yeah. Knock Marble out. Sure. Really? Yeah, man. Went out to her every day till graduation. You're always staring at her all puppy-eyed. Seperti biasa, Domer menjadi pendengar yang baik akan curhatan Stanley yang dari dulu ingin mendapatkan Roxy. Cuma yaitu dia, Marble bagaikan tembok penghalang akan perasaan Stanley yang sudah ia pendam sejak zaman SMP. Lalu setelah puas curhat, Stanley harus segera pulang sebelum ditelan hidup-hidup oleh kakeknya. Selain galau karena cinta, Stanley lebih bersedih saat teringat akan kedua orang tuanya. Ditambah lagi kehidupannya sudah jauh berubah sejak diurus oleh si kakek yang membuatnya menjadi remaja yang sering terlibat masalah. Selang beberapa saat, Stanley akan jalan-jalan dengan Doggy si kakek daripada galau terus di loteng. Tapi tiba-tiba si Doggy merasakan keberadaan sesuatu di dalam gudang.
Gonggongan si Doggy membuat Stanley penasaran untuk melihat apa yang ada di dalam gudang. Tak lama kemudian ia melihat butiran-butiran aneh yang mirip gigi manusia. Stanley auto kaget mengetahui gudang si kakek dihuni manusia aneh. Dan seperti yang kita tahu, pria itu adalah Ben si tetangga yang sudah berubah menjadi vampir tulen. Kemudian Stanley menyuruh si pria asing yang ia pikir adalah gembel untuk segera keluar. Karena kalau tidak, ia akan menggunakan si Doggy untuk menyeretnya keluar. Come on, get out of there! Go! Stanley bisa mendengar sesuatu yang buruk telah menimpa si Doggy. Kemudian Ben si vampir membuang jasad si Doggy yang tinggal setengah porsi. The hell's all the racket in here? What the? Stanley langsung menceritakan sosok udik yang baru saja membunuh si Doggy. Awalnya si kakek tidak percaya, tapi setelah si Doggy tidak menjawab panggilannya, ia langsung mencari tahu apa yang ada di dalam gudang. Sheriff! Grandpa! I'll handle this. Si kakek mendadak lemas akan kematian si Doggy yang mengenaskan. Ia pun marah dan akan menuntut balas terhadap orang yang dikatakan oleh Stanley. Alright, you sorry sack of shit! Crawl out of here with your ass intact! Let's wait! Grandpa! Si kakek turut diserang oleh Ben yang selalu haus akan darah dan daging manusia. Lalu Stanley yang penasaran mencari tahu apa yang menimpa si kakek. Stanley gercep memblokir gudang daripada menolong si kakek yang ia pikir gak mungkin selamat. Terlebih ia gak mau jika sampai sosok udik itu keluar dan membahayakan banyak orang. Lalu setelah si kakek benar-benar mati, Stanley menenangkan batin dengan nyeruput bir sebanyak-banyaknya. Stanley gak berani berhubungan dengan polisi lagi mengingat statusnya yang masih bebas bersyarat. Hingga ia pun memilih untuk menyembunyikan kejadian ini sampai keadaan benar-benar terkendali. Lalu ketika maghrib menjelang, Stanley menutup semua celah gudang dan mengurung si vampir meskipun entah sampai kapan. Hey. Stanley ditemui Roxy, sang pentolan ciwi-ciwi haredang yang juga merupakan teman semasa SMP-nya dulu. Dan karena statusnya tersebut, Stanley pede meskipun si Marble melihat pacarnya berduaan dengan musuh bebuyutannya. Kedatangan Roxy ini pun sebenarnya untuk curhat akan kelakuan si Marble yang makin kesini makin menyebalkan dan suka kasar kepadanya. Dan ternyata Roxy merasa nyaman curhat dengan temannya ini, meskipun kepala Stanley masih kepikiran dengan sosok vampir si Kobil di rumahnya. Roxy, I have to tell you something. There you are, where you been all day? Baru juga mau ngomongin nasib si kakek, si Domer malah mengganggu kebersamaan mereka. Hilang sudah momen spesial bagi Stanley ketika Roxy memutuskan untuk pergi. I'm sorry I scared away your So you had to girlfriend. come up and do that? Domer lagi-lagi kena bully geng si Marble yang selalu ngatain ia dan Stanley sebagai pasangan home rank. Tapi kali ini Domer membalas ledekan si Marble menggunakan kedua jarinya. Stanley bingung dengan apa yang harus ia lakukan terhadap si vampir. Mau dilawan, gak berani. Diantepin, terus kepikirin. Hello? Dari ciri-ciri si orang udik, Stanley akhirnya tahu bahwa itu adalah sosok vampir yang jika di film-film selalu terbakar saat terkena sinar matahari. Lalu datanglah Domer yang sudah babak belur dan menyalahkan kenapa Stanley meninggalkannya sewaktu di sekolah. Brendan, tell me what the fuck's going on! Okay, come here. Stanley terpaksa menceritakan sosok vampir yang ada di gudang, terutama kematian sang kakek bersama Doggy kesayangannya. Are you kidding me? Tom, I swear to God, there's something inside. You want me to believe you? Let me see. Karena masih sulit percaya, Domer katanya ingin melihat si vampir secara langsung. Tapi sebelum itu dilakukan, Stanley akan membawa peralatan untuk menambal bolongan di pintu gudang.
Dahmer, you're way too close, dude. Dahmer merasa senang karena mereka punya sosok mengerikan seperti ini. Ia pun berencana menggunakan sosok vampir untuk membalas kelakuan si Marble. Akan tetapi Stanley menolak karena si vampir tidak mungkin bisa mereka kendalikan. Salah-salah mereka bisa turut menjadi korban dan menjadi petaka bagi orang lain pula. Listen, you selfish prick. You ever think Well, this isn't the solution to that. bullshit? Stanley meminta Dahmer merahasiakan dulu si vampir terutama kepada para polisi. Begitupun kematian si kakek yang bakalan susah ia jelaskan. I know I can. Yeah, you can trust me. All right. Di malam harinya Stanley nonton film vampir jadul untuk mendapatkan tutorial mengalahkan sosok vampir. Dan dari film inilah Stanley akhirnya tahu bahwa ada 3 cara untuk menghabisi vampir. Bebas, mau disorot cahaya matahari, menusuk jantungnya, dan yang terakhir adalah dengan cara memenggalnya. Dikira beneran, ternyata itu cuma mimpi buruk yang membuat pipi Stanley codet terkena pisau. Tapi setidaknya saat ini Stanley sudah tahu cara-cara untuk menghabisi sosok vampir. Lalu dengan menggunakan bor, ia akan melakukan cara yang pertama, yaitu menyinari si vampir dengan cahaya matahari. Fine, asshole. Stanley bisa mendengar penderitaan Ben si vampir yang kepanasan oleh sinar matahari. Lalu tibalah waktunya bagi Stanley untuk membuka gembok dan mengeluarkan si vampir biar terbakar sinar matahari. Rencana Stanley terhenti oleh kedatangan Bu Sheriff yang ujug-ujug menanyakan si kakek. Lalu Stanley berbohong dengan menyebut kakeknya itu sedang nongkrong di warnet pengkolan. Lalu Bu Sheriff ngomongin Ben si tetangga yang belum pulang sejak pergi ke hutan dengan membawa senapan. Kecurigaan Bu Sheriff pun sebenarnya tertuju kepada si kakek, mengingat hubungan Ben dan si kakek sedang tidak harmonis. Could help me out with something here. Well, because- Sheriff, actually, you know what? Do you recognize the guy in this photo? Stanley merasa yakin bahwa si vampir itu adalah Ben. Lalu ia menyuruh Bu Sheriff pergi dengan alasan akan pergi ke sekolah. Tapi bukannya pergi, Bu Sheriff malah meminta untuk mengantarkan Stanley ke sekolah. If you don't have to do that, I'm sure you got. All right. Well, I mean that. Bu Sheriff sebenarnya tahu Stanley sedang menyembunyikan sesuatu. Cuma ia gak tega jika harus keras kepada Stanley yang baru bulan kemarin keluar dari penjara. Hey, Perhatian Roxy bagaikan toran air di tengah gersangnya perasaan Stanley yang penuh ketakutan. Namun seperti biasa, si Marble selalu muncul dan mengganggu khidmat cinta Stanley yang dari dulu bertepuk setengah porsi. Bahkan Marble meledek Roxy yang menurutnya cuma barang bekas yang sedang PDKT kepada Stanley. Stanley kini dalam masalah besar setelah menghajar Marble sampai becek. Lalu Pak Kepsek menyebutkan bahwa kedatangan Bu Sheriff tadi sebenarnya adalah utusan sekolah buntut keributan kemarin. Cuma ia heran karena sampai saat ini Bu Sheriff belum membawa si kakek ke sekolah. Sontak Stanley pun berpikir jangan-jangan Bu Sheriff kembali ke rumah dan mencari si kakek ke dalam gudang. You're going to my house, dude. Oh! Hold up, all right? Else, you in there? Bu Sheriff merasa bahwa si kakek sedang sembunyi di rumah karena gak mau berurusan dengan pihak sekolah. Lalu ketika Stanley masih berlari, Bu Sheriff memilih menunggu berharap si tua bangka itu keluar. Ellis? Bu Sheriff yakin si kakek sedang sembunyi di dalam gudang. Di saat itu pula Stanley berusaha agar Bu Polisi tidak menjadi korban si vampir yang selanjutnya. Alice, that you in there? Shit! Who's in there? Alice, somebody... Bu Sheriff berusaha membuka pintu setelah mendengar bisikan minta tolong yang sebenarnya adalah tipuan si vampir. Dan karena gembok susah dibuka, Bu Sheriff akan menggunakan pistol andalannya. How did you not move? Okay.
Stanley bingung bagaimana melarang Bu Sheriff biar tidak masuk ke dalam gudang. Terlebih emak-emak berpangkat ini malah menuduh Stanley telah menyekap kakeknya sendiri. Okay. You understand me? I understand. Because the position on the nerve talking to me about what I should be. Bu Sheriff gak sudi dilarang-larang bocah ingusan yang menganggapnya seperti seorang penakut. Bahkan ia gak percaya ketika Stanley menyebut orang yang di dalam gudang adalah Ben yang sudah menjadi sosok vampir. Sheriff. Bu Sheriff kini tinggal tangan kanannya doang oleh kebrutalan Ben si vampir psikobil. Tak lama kemudian datanglah Bang Marble yang akan menuntut balas kepada Stanley. Terlebih ia gak terima telah dirujak dan dipermalukan di hadapan teman-temannya. Anyway. Stanley gak mau meladeni Marble dan menyuruh musuhnya ini mending segera pergi dari tempat ini. Tapi daripada nurut, yang ada si Marble berniat untuk menghancurkan wajah Stanley. I'll beat the shit out of you. Domer untungnya keburu datang dengan menenteng pistol Bu Sheriff yang terjatuh. Momen ini pun terasa spesial karena ia bisa menuntut balas atas semua kelakuan Marble selama ini. Just go easy on him. Fuck you. We're just messing around. I promise you. No, I'm not gonna get out of here. Perkataan Stanley tidak akan menghentikan Domer yang sudah muak terhadap Marble. Lagian harusnya Stanley turut membantu daripada sok pahlawan terhadap orang yang selalu membuli mereka. Man, I was just joking, man. I'm sorry, man. Get fucking easy. The three of you take the shit out of me. Domer katanya gak terima atas pengeroyokan kemarin yang masih terasa nyut-nyutan di kepalanya. Lalu ia mengancam Marble agar segera masuk ke dalam gudang. Stanley panik dong. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa melihat temannya ini masih menenteng pistol. Shoot you if you don't do what I say, now move. I'm gonna go inside the fucking... Yes, you are. Oh, shit! Marble panik apalagi saat melihat tangan Bu Polwan yang terkesan sedang dadah kepadanya. Ia pun jadi bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya ada di dalam gudang. Yes, you fucking are. You wanna get shot? Dumber, please. Marble meminta maaf atas semua kesalahannya, termasuk ledekan terhadap Roxy yang sebenarnya belum ia sodok sama sekali. Cuma Domer sudah gak peduli, yang penting Marble segera masuk sebelum ia pecahkan tangkuraknya. Go! We can get him out. I was too late. Stanley tidak habis pikir kenapa Domer sampai menjadikan Marble sebagai mangsa vampir. Lalu Domer mengatakan bahwa ia sudah bosan hidup tertindas dan kalau bisa ingin menjadi orang yang ditakuti di sekolah. Dan, are you okay? Beberapa jam kemudian kedatangan Roxy membuat Stanley akhirnya sadar. Namun Stanley kaget mengetahui Domer sudah menghilang entah kemana. Dan yang lebih membuatnya kaget lagi ternyata pintu gudang sudah terbuka. What the hell is happening? Roxy, it's okay. It's okay. Stay there. Sebelum menjelaskan semuanya, Stanley akan mengecek gudang, takutnya Ben si vampir berhasil kabur. Lalu Stanley menyiapkan senjata untuk melakukan cara kedua, yaitu menusuk jantung si vampir. Stanley sebenarnya melihat jasad Marble yang sedang berusaha mendekatinya. Dan ternyata ini cuma akal-akalan Domer yang kini sudah menjadi sosok vampir. Dumber, where's Bane? Domer memberitahu bahwa ia sudah mengamankan Ben si vampir yang sedang tertidur. Domer pun kagum akan kekuatan Ben hingga ia rela menjadi vampir demi bisa menjadi orang kuat di sekolah. We're not just friends. Selain ngebul, Stanley tidak tahu temannya ini teh sudah pindah alam atau pingsan doang. Ia pun bingung harus mulai dari mana untuk menceritakan semuanya kepada Roxy. Stanley gercep melindungi tubuh Domer yang terbakar sinar matahari. Namun Stanley sudah terlambat untuk menyelamatkan Domer yang akhirnya tewas terpanggang matahari. Just tell me what's going on. Singkat cerita, Roxy sudah tahu tentang apa yang sedang dihadapi oleh Stanley. Lalu setelah menyimpan jasad Domer, mereka menjadikan rumah sebagai tempat persembunyian. Terlebih Stanley tahu jika nanti malam dan si vampir akan kembali datang untuk memangsa mereka.
I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Setelah menutup semua pintu dan jendela, Stanley yang tidak mau melibatkan Roxy mempersilahkannya untuk pulang. Biar ia sendiri yang menghadapi si vampir sebelum sosok mengerikan itu menjadi mimpi buruk bagi orang-orang. Mendengar kepedulian Stanley, Roxy katanya pantang untuk pulang. Ia pun akan tetap menemani Stanley dan berjuang bersama-sama. Selepas maghrib, Ben yang disembunyikan Dahmer di bawah tanah akhirnya bangun untuk mencari mangsa. Sementara Roxy masih setia merawat Stanley yang statusnya kini sudah menjadi pujaan hati. Dikira vampir, ternyata itu adalah para anak buah si Marble yang seolah kehilangan induknya. Kemudian Pete si rambut kaget menanyakan di mana keberadaan bosnya. Lalu Stanley menutupi apa yang telah terjadi kepada si Marble dan lanjut menyuruh Pete pergi karena di sini sangat berbahaya. Pete menolak dong karena jelas-jelas ia melihat mobil Marble di belakang rumah. He's not here, dude! Bullshit! We know he was prize! Let's go. Pete tetap saja menolak pergi saat temannya melihat keberadaan Ben si vampir. Ia yang ketakutan pun memilih kabur karena menganggap Ben adalah sosok jurik jarian. Roxy akhirnya menceritakan apa yang terjadi, terutama sosok Ben si vampir yang sedang mengincar mereka. Lalu ketika Ben merusak sumber listrik, Stanley merasa tenang karena semua pintu dan jendela rumah sudah diblokir. Tapi tiba-tiba Stanley kepikiran dengan pintu loteng yang belum mereka tutup. Do upstairs. Well, upstairs includes the attic. Baru juga diomongin mereka mendengar kedatangan si vampir yang sepertinya sudah berada di rumah. Lalu dengan membawa senjata ala kadarnya, mereka akan mengecek 3 kamar yang berada di lantai atas. Dari ketiga kamar mereka tidak menemukan apa-apa. Dan daripada lanjut menyisir setiap penjuru kamar, perhatian Roxy tertuju ke foto ia bersama Stanley sewaktu perpisahan SMP. Roxy tidak tahu akan nasib para anak buah si Marble yang sebenarnya sudah dikenyot vampir. Ia pun masih anteng melihat foto-foto jadul yang membuatnya semakin lope kepada Stanley. Stanley gercep menyiapkan senjata untuk menyelamatkan Roxy yang dibawa Ben ke atas loteng. Di saat itu pula pasukan vampir sedang berusaha memburu Stanley. Dengan satu kali tembakan, Pete dan temannya auto pindah alam. Lalu Stanley menuju loteng ketika Ben si vampir sudah bersiap untuk nyeruput Roxy. Ben si vampir kebilang kuat setelah beberapa kali terkena tembakan. Lalu ia akan melanjutkan makan malam saat Roxy kehabisan peluru. Roxy berhasil melakukan cara yang ketiga, yaitu memenggal tengkorak vampir sampai tewas. Dan karena semua vampir sudah mati, mereka lanjut ngebarbeque bangke para vampir sampai menjadi abu. Film ini tidak menceritakan awal mula kemunculan sosok vampir yang menulari Ben. Mungkin karena fokus cerita lebih ke perjuangan Stanley yang harus menghadapi para vampir bersama wanita pujaannya. Dan sudah terbuktikan, ia bersama Roxy berhasil membawa para vampir sampai menjadi abu. Lalu kira-kira siapa sosok yang berada di dalam bagasi mobil si Marble? Belum tentu vampir juga kan? Komen aja guys. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.